Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini aku akan membaca buku internasional bestseller yang berjudul Berani Tidak Disukai, Fenomena dari Jepang untuk Membebaskan Diri, Mengubah Hidup dan Meraih Kebahagiaan Sejati, ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Bab kelima, malam kelima. Hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Pemuda itu merenung. Teori psikologi Adler terlibat dalam penyelidikan hubungan interpersonal yang cermat dan teliti. Dan tujuan akhir hubungan interpersonal ini adalah perasaan sosial. Tapi apakah ini benar-benar sudah cukup? Tidak adakah hal lain yang perlu kuraih yang menjadi alasan aku dihadirkan ke dunia ini? Apa arti kehidupan? Kemana aku akan melangkah? Dan hidup seperti apa yang sedang berusaha kujalani? Semakin lama pemuda itu memikirkannya, semakin terlihat betapa kecil dan tidak signifikannya keberadaan dirinya. Part 1. Kesadaran diri yang berlebihan akan melumpuhkan diri sendiri. Filsuf. Sudah lama juga ya? Pemuda. Ya, aku terakhir kali datang kira-kira sebulan lalu. Sejak saat itu, aku sudah memikirkan arti dari perasaan sosial. Filsuf. Jadi bagaimana perasaanmu tentang itu sekarang? Pemuda. Perasaan sosial jelas ide yang menarik. Rasa memiliki bahwa aku nyaman di sini, misalnya, yang kita miliki sebagai hasrat fundamental. Kukira itu wawasan yang cemerlang tentang keberadaan diri kita sebagai makhluk sosial. Filsuf. Itu wawasan yang cemerlang, kecuali? Pemuda. Lucu, kau bisa langsung menangkapnya. Benar, aku masih punya sedikit masalah tentang hal ini. Langsung saja, aku tidak tahu apa yang kau maksud dengan mengacu pada alam semesta dan semua itu. Dan ini ujung-ujungnya terdengar seperti agama dari awal hingga akhir. Ada semacam unsur sistem kepercayaan pada ini semua yang rasanya tidak bisa kutepis. Filsuf. Ketika pertama kali mengusulkan konsep perasaan sosial ini, Adler menerima pertentangan yang cukup besar dengan nada serupa. Mereka berkata bahwa psikologi seharusnya adalah ilmu pengetahuan, namun Adler malah membahas nilai. Hal-hal semacam itu bukanlah ilmu pengetahuan, kata mereka. Pemuda. Jadi dalam caraku sendiri, aku mencoba memahaminya. Mengapa aku tidak bisa mengerti apa yang sedang kau bicarakan? Dan aku berpikir persoalannya mungkin terletak pada urutannya. Kau mulai dengan alam semesta dan benda-benda mati, lalu masa lalu dan masa depan seterusnya. Jadi aku kehilangan arah. Sebaliknya, seseorang seharusnya mendapatkan pengertian yang kuat akan keakuanku. Kemudian ia sebaiknya merenungkan hubungan empat mata, yang artinya hubungan interpersonal antara kau dan aku. Dan sesudah ia melakukannya, komunitas yang lebih besar akan muncul dalam penglihatannya. Filsuf. Aku mengerti. Urutan yang bagus. Pemuda. Sekarang hal pertama yang ingin kutanya adalah tentang melekat pada diri sendiri. Kau berkata seseorang harus berhenti melekat pada aku dan beralih pada kepedulian terhadap orang lain. Aku yakin ini persis seperti yang kau katakan. Kepedulian terhadap orang lain itu penting. Aku setuju, tapi tak peduli bagaimana. Kita mengkhawatirkan diri sendiri dan melihat diri kita sendiri setiap waktu. Filsuf. Pernahkah kau berpikir mengapa kita mengkhawatirkan diri sendiri? Pemuda. Pernah. Kalau aku narsis misalnya, andai aku mencintai diri sendiri dan terus-menerus tertarik dengan diriku sendiri, mungkin itu bisa menyederhanakan banyak hal. Sebab instruksimu memiliki kepedulian lebih terhadap orang lain adalah instruksi yang sangat sempurna. Tapi aku bukan orang narsis yang cinta pada diri sendiri. Aku realis yang jijik pada diri sendiri. Aku membenci siapa diriku. Dan itulah sebabnya aku selalu melihat pada diriku sendiri. Aku tidak punya kepercayaan diri.
Dan itulah sebabnya aku memiliki kesadaran diri yang berlebihan. Filsuf, kapan kau merasa sadar diri secara berlebihan? Pemuda, ya di rapat misalnya, aku sulit mengangkat tangan dan membuat pikiranku didengar. Aku memiliki hal-hal yang tidak perlu. Seperti kalau aku menanyakan hal ini, mereka mungkin akan mentertawaiku. Atau kalau poin yang ingin ku sampaikan tidak relevan, aku akan diolok-olok, dan seterusnya. Jadi aku cuma membisu 1000 bahasa. Sejujurnya, aku bahkan ragu ketika akan menceritakan lelucon konyol di depan orang lain. Setiap kali rasa sadar diri itu menyeruak dan mengeramku, seolah-olah aku sedang dibelenggu. Kesadaran diriku tidak memperbolehkanku berperilaku terus terang. Tapi aku bahkan tidak perlu menanyakan jawabanmu. Aku yakin jawabannya akan tetap sama seperti biasa. Milikilah keberanian. Tapi kau tahu, perkataan seperti itu tidak ada gunanya bagiku, karena ini bukan hanya tentang keberanian. Filsuf, aku mengerti. Terakhir kali aku memberi garis besar tentang perasaan sosial. Hari ini kita akan menggali lebih dalam. Pemuda, dan kemana itu akan membawa kita? Filsuf, kita mungkin akan tiba pada pertanyaan itu kebahagiaan. Pemuda, oh jadi kebahagiaan terletak di balik perasaan sosial? Filsuf, tidak ada gunanya terburu-buru melihat jawabannya. Yang kita perlukan adalah dialog. Pemuda, baiklah kalau begitu, ayo kita mulai.